yang jelas basic itu adalah teori ya. Teori itu tidak dikerjakan di situ, jadi tidak saya pasang. Teori itu misalkan teori berkaitan dengan turunan, turunan itu apa, kemudian turunan itu sebenarnya membahas tentang topik apa kan gitu, itu kan nggak perlu latihan soal kalau gitu kan, nggak ada soalnya karena itu pemahaman konsep, pemahaman materi. Sehingga kalau misalkan ada soal yang bertanya seperti itu bukan berarti soalnya itu tidak ada di latihan, tapi soalnya itu sudah menjadi teori yang harus dikuasai. Gitu ya. Jadi soalnya ada 15. Kalau dari 15 itu ada banyak soal yang enggak bisa langsung dihitung. Ya, enggak bisa langsung dihitung kecuali nomor 2. Ya, nomor 2 itu bisa langsung dihitung, bisa langsung dieksekusi, tapi dengan catatan harus menguasai materi turunan implisit. Ya, turunan implisit harus sudah dikuasai. Untuk bisa turunan implisit itu harus bisa turunan aturan rantai. Untuk bisa turunan aturan rantai harus bisa yang aturan dasar yang 8 aturan pencarian turunan. Jadi itu harus dikuasai, kalau tidak ya tidak bisa jalan gitu loh. Jadi soal-soal yang saya berikan bukan berarti otomatis soalnya modelnya nanti persis, itu enggak. Jadi dari sekian banyak soal itu tidak mungkin kita bahas semuanya 15. Jadi saya hanya nanti akan memberikan rambu-rambunya saja, apa yang harus dilakukan terkait dengan itu. Jadi saya hanya membedah saja, baru nanti yang mengeksekusi silakan kalian sendiri. Ya paling nanti bisa membahas 1 atau 2 soal yang sekiranya meyakinkan bahwa pemahaman yang diperoleh dalam memahami soal itu sudah benar atau belum. Ya, lagi-lagi pada saat ada soal itu pahami soalnya dulu, pahami maunya apa dulu, baru diingat teorinya. Teori yang berkaitan dengan soal itu. Jangan keburu mencari contoh soal yang mirip. Karena kalau nanti mencari contoh soal yang mirip, kemudian bisa mengerjakan, kalau topik yang sama, itu saya, mohon maaf, saya plesetkan misalkan. Jadi yang awalnya turunannya adalah ini. Nah, turunannya adalah ini. Sudah bisa mencari turunannya, sudah bisa. Tapi kalau saya menggunakan negasinya, pertanyaan saya menggunakan negasinya, misalkan contoh misalkan apakah benar ini turunannya ya, atau apakah ini benar hasil dari limit fx. Ya, misalkan fx limit fx sama dengan L pada saat x itu mendekati C. Itu kan teorinya gitu ya. Teorinya. Kalian bisa mengerjakan, menghitung itu bisa. Akan tetapi apabila itu tidak menguasai konsepnya, nah, ya nggak menguasai konsepnya, hanya bisa menghitung, maka kalau saya ubah soalnya, apakah limit fx itu benar sama dengan L? Bagaimana kalau limit fx itu tidak sama dengan L pada saat x mendekati C? Apa yang bisa dijelaskan? Kan gitu. Jadi kalau tidak paham konsep, ya nggak bisa menjelaskan, hanya bisa menghitung. Ya, lagi-lagi pemahaman konsep, penguasaan konsep di definisi, di turunan, di limit, di turunan itu silakan dibaca lagi. Ya, jadi basicnya itu. Jadi turunannya kenapa kok menggunakan aturan hasil kali? Nah, kalian bisa nggak menjelaskan apa yang mengakibatkan itu menggunakan hasil kali? Kalau hanya sebatas menghitung, itu nanti skornya rendah, karena yang saya inginkan itu adalah
pemahaman terhadap soalnya, analisis terhadap soalnya, terus kemudian kenapa kok menggunakan rumus itu? Kenapa kok menggunakan teorema itu yang dipentingkan. Sehingga nanti pada saat mengerjakan soal itu harus sudah ada dasar teorinya, ada dasar teoremanya, ada dasar definisinya, ada dasar aturannya yang digunakan. Jadi tidak hanya sebatas bisa mengerjakan. Ya. Jadi misalkan turunannya 2x itu adalah 2. Tidak hanya berhenti di situ saja. Tapi kenapa kok 2? Jelaskan. Oh, karena itu menggunakan aturan hasil kali konstanta. Kenapa? Ya, itu yang perlu dijelaskan. Itu ya. Jadi misalkan 2x itu adalah fungsi hasil kali konstanta, sehingga fungsi ini bisa menggunakan aturan hasil kali konstanta, sehingga hasilnya adalah begini. Nah, itu kan penjelasan. Jadi yang diinginkan seperti itu nanti. Jadi kalau ada yang hanya menjawab saja, berapa turunannya 2x? 2, tanpa ada penjelasan, tanpa ada apa namanya, alasan atau deskripsi aturan yang dipakai, ya, ya tidak nol, tapi skornya lebih rendah dibandingkan yang dilengkapi dengan penjelasan. Itu ya. Oke, tidak perlu saya tampilkan karena kan soalnya kan sudah saya kirim di grup. Silahkan dibuka, ya, silahkan dibuka. Eh, di situ ada 15 soal, ya, ada 15 soal. Yang pertama itu 2 partikel bergerak dan seterusnya. Yang kedua itu carilah turunan. Nah, ada turunan pertama, ada turunan kedua. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memakai sedotan untuk minum. B, buatlah hampiran nilai volume. Diketahui kotak baja dan seterusnya. Itu kan semuanya soal-soal aplikasi. Ya, semuanya sampai ke bawah itu soal-soal aplikasi, mulai dari apa namanya, turunan sampai ke apa namanya, maksimum minimum. Ya, seperti contoh soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 coba dibaca Mbak, siapa yang nggak ada gambarnya di sini nih, Mbak Anastasia coba. Oh ada tapi delik tapi. Ya Mbak Anastasia, hanya kelihatan bahunya saja. Anastasia bukan Anandasa, Anastasia, Oh, Anas. iya saya Bapak. Oke ya, karena hanya kelihatan baunya saja. Apa enggak bisa diarahkan ke wajah sampean ya? Bisa. Oke. Dibaca apa nomor 1 Bapak? Ya nomor 1 dibaca coba. Dua partikel bergerak sepanjang suatu garis koordinat. Setelah Hmm. T detik dari jarak-jarak berarahnya dari titik asal, masing-masing diberikan oleh S1 sama dengan 4T dikurangi 3T kuadrat, dan S2 sama dengan T kuadrat dikurangi 2T. Oke cukup, A, kapan? cukup. Sampean setelah membaca itu paham nggak apa yang sampean tangkap dari situ? Membayangkan apa atau memahami apa setelah membaca kalimat soal itu sebelum pertanyaan, kalimat soalnya dulu, belum pertanyaannya. Apa Itu yang sampean terdapat dua par itu terdapat? terdapat dua partikel. Lah ya, apa yang sampean pahamkan? Coba jelaskan coba. Andai saya itu orang awam, itu gimana coba menjelaskannya itu? Ada dua partikel yang dia itu bergerak Lah sepanjang iya, suatu garis partikel itu koordinat. partikel Nah, partikel itu seperti apa? Kan saya orang awam. Ibaratnya gimana? seperti seperti garis kalau tidak salah. Partikel kok seperti garis? Itu. Wis eh, lulus fisika apa urung toh? Oke. Lupa Bapak. Loh, iya toh kok lupa.
partikel itu anggap saja itu sesuatu, misalkan noktah gitu ya, atau mungkin kita melempar suatu benda misalkan bola atau batu gitu loh kan, itu kan padha kaya partikel. Tapi kan Iya. karena di sini ngomong partikel berarti kan sesuatu yang ukurannya kecil gitu, kecil. Misalkan, yang kita lihat partikel itu, bergerak. Ya bergerak, suatu ada barangnya, ada bendanya itu loh. Iya. Katakanlah, putih nggak Bola. kelihatan, nggak kelihatan. Ya sudah ginilah, anggap aja partikelnya begini ya. Oh, saya Hmm. blur berarti, bentar bentar, wajah saya kok ngeblur. Ini lah ngefek iki, background and effect. Iki. Nah, itu aja. Udah abaikan saja di belakang saya itu apa saja itu. Nah, udah kelihatan ya. Nah, oh gini ya. Misalkan partikelnya begini, posisinya di sini. Partikel itu kan pasti bergerak, entah itu ada berapa partikel itu ya. Oh, saya punya permen. Anggap saja begini ya, sama-sama bergerak. Jadi kan bergerak itu ya bergerak, entah itu kemana. Ya, kan bergerak partikel Iya. itu. Nah, pada saat bergerak, nah, kan pasti bergeraknya itu ada di posisi tertentu. Nah, kalau ada di posisi tertentu berarti ngomong apa ya seperti itu? Ngomong Bergerak. jarak. Yo Jarak. ngomong jarak no. Berarti kan jarak, Jarak. posisi toh. Berarti kan jarak, berarti kan ada posisi. Ya, ya toh. Berarti kan bergerak. Hmm. Nah, bergerak dari titik asal toh, dari mula-mula dari sini kan bergerak ke sana. Serut. Sehingga pada saat partikel tersebut itu bergerak kan pasti membentuk ya ya membentuk garis gitu toh yang dilewati itu toh. Bayangkan saja koyo koyo roket itu loh. Kalau kita melihat di langit itu toh, roket kan dari titik awal seret tiba-tiba mengeluarkan garis putih itu toh. Nah, itu kan sudah berarah toh dari posisi awal bergerak. Nah, posisinya adalah ya, posisinya itu dituliskan dengan jarak itu S1 sama dengan sekian, S2 sama dengan sekian. Posisinya begitu kalau ditulis dalam bentuk model matematik persamaannya. Itu ya, udah bisa ditangkap. Jadi kalau hanya mengerjakannya saja sudah selesai gitu loh. Tapi kalau memahami dari soal itu, setelah soal itu dikerjakan terus pasti tidak paham. Setelah menjawab tuh pasti tidak paham. Setelah didapat itu mau ngapain? Kan nggak tahu tuh. Nah, coba pertanyaannya Mbak coba iki Rema. Pertanyaannya apa? Dibaca pertanyaannya. A. Kapan kedua partikel mempunyai kecepatan sama? Oke, stop. Apa yang sampean pahami itu? Jadi berapa kecepatan partikel itu tadi mempunyai kecepatan yang sama? Nah, iya itu soalnya, pertanyaannya. Yang sampean pahami apa? Kecepatan partikel itu mempunyai kecepatan yang sama. Hmm, Oke, Mbak Tasya berangkat dari rumah. Ya, bertetangga dengan Rema, tapi Tasya itu berangkat duluan. Sedangkan Rema berangkat belakangan. Ya toh? Pasti kan posisi Tasya sama Rema itu kan berbeda. Ya toh? Berbeda. Tapi pada saat di jalan ternyata ada posisi di mana kecepatannya Rema sama Tasya itu sama.
Ya toh? Ada kalanya kecepatannya Rema sama si Tasya itu sama. Berarti apa maknanya seperti itu? Kapan kecepatannya itu sama? Berarti maknanya apa kalau seperti itu? Apa? Kalau hanya mengerjakan bisa, saya kasih tahu langsung jawab caranya itu. Cuma maknanya apa? Yang sampai tangkap, yang kita tangkap. Kapan kecepatannya sama? Apa maknanya begitu? Ya partikelnya ubah ke si Rema sama siapa itu? Si Tasya itu memiliki kecepatan yang sama. Nah, si Tasya sama Rema itu kapan kecepatannya sama? Kapan kedua orang ini memiliki kecepatan yang sama? Padahal posisinya berbeda kan? Ya, S1-nya dan S2-nya S1 misalkan Tasya, S2 itu si Rema. Posisinya si Rema sama posisinya si ini kan berbeda. Nah, pertanyaannya kapan dua mahasiswa ini kecepatannya nanti akan sama? Kan bergerak toh? Bergerak menuju kampus misalkan. Kapan kecepatannya akan sama? Ayo, maknanya apa itu? Nah, itu. Yang penting itunya loh. Kalau hanya mengerjakannya saja bisa. Saya langsung kasih tahu itu. Pakai turunan. Tapi yang sampean pahami apa dulu? Oke, pertanyaan saya. Kecepatan itu apa toh? Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu itu kalau kita belajar kalkulus itu belajar tentang apa tuh sebenarnya? Belajar tentang apa? Nah, turunan itu belajar tentang apa toh? Coba Marta, belajar turunan kemarin itu belajar tentang apa? Lali. Padahal nanti kalau ujian itu saya tidak tanya 2x kalau diturunkan jadi apa, enggak itu yang saya tanya. Tapi konsepnya, teorinya. Oke, Marta coba. Kalau di rumah tidak rame, enggak usah dimatikan mic-nya. Nyalakan aja. Apa? Oke. Belajar tentang turunan berarti belajar tentang Kemiringan garis singgung. kemiringan garis singgung, terus apa lagi? Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat. Nah, kalau saya baca soalnya itu kapan partikel ini mempunyai kecepatan yang sama, berarti apa yang dikerjakan? Berarti mencari apa? Turunan pertama. Mencari turunan pertama. Kenapa kok mencari turunan pertama? Karena mencari kecepatan itu sama artinya dengan kita mencari perubahan kecepatan sesaat. Ya. Kapan perubahan kecepatan sesaatnya? Ya, berarti kan mencari kapan, berarti kan mencari kapan itu apa? Berarti mencari apa kalau kapan itu? Waktu. Mencari waktu, berarti waktunya kapan? Yang kecepatan sesaatnya itu sama. Nah, berarti harus mencari turunan pertama dari si S1 dan turunan pertama si S2. Ya kalau hanya mengerjakan saja tadi sudah saya bilang aja, S1 turunkan, S2 turunkan, udah selesai. Tapi kan maknanya apa setelah itu? Nah, kan enggak paham juga. Jadi yang penting itunya ya.
Jadi nanti pada saat mengerjakan soal, jadi analisis soalnya itu juga pemahamannya juga harus di ini sebelum mengerjakan itu. Jadi penjelasannya itu harus disampaikan. Jadi tidak tiba-tiba langsung diturunkan, langsung ini. Tapi kenapa kok konsep itu yang dipakai? Jadi harus ada penjelasan. Jadi kenapa kok menggunakan konsep turunan? Kenapa kok diturunkan? Karena mencari kecepatan, kecepatan itu tidak lain adalah perubahan. Itu perubahan apa? Perubahan dari jarak terhadap waktu. Ya toh, mencari kecepatan kan gitu. Berarti kalau mencari kecepatan perubahan jarak terhadap waktu berarti mencari apa? Mencari turunan. Nah, berarti carilah turunannya S1. Turunannya S1 berapa? Yo coba Mbak Ngesti, Ngesti apa sopoi? Ngesti. Ngesti, coba berapa turunannya S1? 4 min 6T. 4 min 6T. Turunannya S2, Mbak Enda? Halo, Enda? 2T min 2. Oke, ini saya tidak tanya kenapa kok itu hasilnya ya, tapi pada saat nanti mengerjakan tetap harus ada penjelasan itu. Alasannya kenapa kok itu. Oke, setelah itu kedua partikel mempunyai kecepatan yang sama. Kecepatan yang sama berarti apa? Turunannya S1 itu sama dengan turunannya S2. Berarti apa yang harus dilakukan? Mencari kesamaan dua ruas itu ya. Berarti S1 sama dengan S2. Ya toh, DS1, sorry, DS1 sama dengan DS2. Berarti turunannya S1 sama dengan turunannya S2. Sehingga dimanipulasi nanti akan ketemu T. Berapa T-nya? Berapa T yang diperoleh? Hmm? Oke, 3/4 detik. Yo, wes berarti benar gitu. 3/4 detik. Nah, kalau masih ragu, disubstitusi saja keturunannya. Nanti akan ketemu kecepatan yang sama. Oke ya, dah selesai. Kemudian yang kedua, coba Mas apa ini lagi? Malikul Amin. Oke, Mas Malikul Amin, coba cek. Baik, Pak. Di, kok hilang? Min, Amin. Loh, emang bersuara tapi kok saya harus dipateni. Baik, bagaimana, Pak? Daerah krungu ya mau berarti. Putus-putus, Pak, suaranya. Loh, suaranya sampai jelas ono. Soal berikutnya coba dibaca. Carilah turunan Y. Yang pertama, turunan pertama dari X akar Y Loh, tambah. masuk itu? Kan belum nyampe ke sana toh. Ada berapa soal nomor 1 itu? Oh, Pertanyaan. soal yang nomor 1, Pak. Iya, lupa. Kan enggak menyimak berarti. Soal nomor 2. Pertanyaan yang B. Yang nomor 1B, kapan kedua partikel mempunyai laju yang sama? Apa yang sampean pahami itu? Maknanya apa itu? Kalau kedua partikel mempunyai laju yang sama.
Berarti maknanya apa? Kalau memiliki laju yang sama, berarti apa maknanya? Kalau memiliki laju yang sama, maknanya? Maknanya ketika ya waktunya sama, Pak. Waktunya Waktunya itu bersamaan. bersamaan. Iya, Oh, berarti apa? Berarti mencari apa? nilai kecepatannya. Kecepatan. Kecepatan Mencari waktunya. Kapan waktu itu yang mengakibatkan kecepatannya sama. Tadi bisa 3/4. Apakah hanya 3/4 saja? tidak. Nah, berapa lagi? Berapa lagi? Bisa 1/2. 1/2. Oke ya. Karena laju itu tidak lain apa? Kalau laju itu. Jadi apa laju? Laju itu Laju itu ya kecepatannya, Pak. loh ya enggak no. Kalau kecepatannya itu berarti kan perubahannya dari jarak terhadap waktu. Berarti Tapi kecepatan sama kelajuan beda ya, Pak ya? ya beda no. Kalau lajunya itu berarti laju itu kalau kecepatannya itu kan perubahannya ya perubahan saatnya itu. Tapi kalau lajunya itu adalah eh, positif. Nah, kok positif? Tidak positif, tidak negatifnya dari kecepatan itu. Kan bisa jadi itu kecepatannya itu kalau kita melempar suatu benda, dilempar ke atas, berarti kan kecepatannya bisa positif. Tapi pada saat titik tertentu, pada saat titik puncak, titik ekstrimnya itu kan akan kecepatannya akan berubah menjadi nol. Pada saat nol berarti kan turun lagi toh. Berarti kan kecepatannya menjadi turun. Pada saat kecepatannya itu kan berarti negatif. Pada saat ke bawah. Itu kan itu bisa juga kecepatan. Tapi kalau lajunya itu yang tidak nolnya atau positif atau nolnya. Ya kalau mengerjakan itu biasanya menggunakan mutlaknya. Jadi kan bisa jadi nol, bisa jadi positifnya. Oke. Kemudian Mbak sing ketok iki Ratih. Coba ya pertanyaannya apa yang 1C itu? Oke, posisi yang sama berarti apa? Jaraknya sama, memiliki jarak yang sama. Berarti kalau memiliki jarak yang sama berarti maknanya apa? Oh, kok sama? Berarti apa? Hah? Kalau posisinya sama berarti ya dua partikel itu ya berimpit. Kan sama toh. Posisinya sama kok kan berimpit. Loh, lebih ya toh. Kan yang itu yang paling penting. Nah, kalau berimpit berarti apa maknanya? S1 sama dengan S2. Kalau S1 sama dengan S2 berarti apa? 4T min 3T kuadrat.
Baru akan diperoleh T-nya. T-nya berapa? Berapa? Kalau hanya ngitung soal gampang gitu loh, tapi kalau diminta menjelaskan kenapa kok S1 sama dengan S2? Karena posisinya sama. Lah posisinya artinya apa sih? Nah, itu yang penting gitu loh. Berarti kan kalau posisinya sama berarti kan ya dia berimpit loh, bukan dempet, berimpit loh. Berimpit maknanya apa? Ya sama. Berarti kan S1 sama dengan S2. Kalau S1 sama dengan S2 berarti apa? Ya posisinya itu kan ada persamaannya gitu toh. Berarti persamaan itu berarti dibuat sama. Sehingga nanti akan diperoleh waktu milik keduanya. Kapan waktu milik keduanya itu akan mengakibatkan posisinya sama, artinya mengakibatkan sama-sama nol gitu ya. Kan pada saat posisi T-nya 0, kan gitu kan. Kan posisinya T-nya 0 kan pasti 0 loh. Pasti akan sama, 0 sama dengan 0 kan. Atau sama dengan, kalau saya kan enggak ngitung, mau melihat 4T min 3T kuadrat, berarti kan T-nya 0 wes. Kan pasti 0. T kuadrat min 2T, T-nya 0, ya 0 kan gitu. Oh, pasti. Kan kedua ruas kan pasti sama. Karena S1 sama dengan S2. Kalau yang lain, yang mengakibatkan itu 0, kedua ruas sama. Berarti apa? Berapa? 4T sama 4T min 3T kuadrat sama dengan 2T. Apa sama dengan T kuadrat min 2T. Berarti 4T plus 2T berarti 6T. 6T. 6T toh. Kemudian 3T 4T. Berarti kan 6T kalikan negatif. Berarti 6T min 4T kuadrat. Berarti dibuat ini berarti 4T kuadrat minus 6T. Oh, benar. Iya, benar ya? Biar mudah dikalikan negatif, berarti menjadi 4T kuadrat min 6T sama dengan 0. Ya toh? Itu ada faktor yang sama. Misalkan T-nya 2T. 2T dikalikan 2T, 4T kuadrat. 2T dikalikan dengan negatif 3, berarti min 6T. Berarti sudah benar. Berarti kan 2T dikalikan 2T min 3 sama dengan 0. Berarti kan 2T, T-nya tetap 0 gitu toh. Sudah dapat. Diperoleh kan 2T-nya sama dengan 0. Berarti T-nya 0. Untuk yang jika 2T-nya tidak 0, berarti 2T min 3 yang 0. Kalau 2T min 3 0, berarti T-nya sama dengan 3 per 2. Loh, saya mencongak loh ya, bukan menghitung gini ya. Dihitung sendiri coba. Ya, berarti kan ada T sama dengan 0 dan T sama dengan 3 per 2 untuk dapat kedua ruas sama. Artinya kalau kedua ruas sama berarti kan berimpit. Akan berimpit pada saat apa? Pada saat T-nya waktunya itu 3 per 2 atau T-nya itu 0. Nah, itu ya. Jadi kalau di deskripsikan sama jelaskan berarti maknanya apa? Posisinya akan sama ketika apa? Itu kan teman memahami simbolnya aja. Berarti posisi apa?
pada saat posisi mula-mula urung berangkat, berarti kan posisinya sama. Gitu toh, posisinya masih sama. Ya, berarti kan di mula-mula di posisi awalnya. Jadi mungkin si Rate berangkat masih di rumah, belum tet. Si sopo Laila misalkan masih di rumah, tapi posisinya berbeda. Posisinya berbeda. Berarti kan posisi mula-mula berarti kan T-nya 0. Kemudian nanti posisinya akan sama lagi kapan? Oh, setelah sama-sama bergerak di perubahan waktunya itu di T-nya 3/2. Jadi di 3/2 detik. Ya, kira-kira begitu. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2 itu apa itu soalnya? Coba Putri akeh iki berarti Putri Arya sapa ndak pate ketok kene iki. Ya, apa soal nomor 2 itu? Carilah. Soal nomor 2, carilah turunan Y. Yang A. Yang A, turunan pertama dari X pangkat Y plus 1 sama dengan XY plus X pangkat 1. Y. Iya lek mau coba. X Ben Putri. Coba apa? Dibaca coba. Carilah turunan pertama dari X akar Y plus 1 sama dengan XY plus 1. Oke, ini kan hitung-hitungan. Nah, pertanyaan saya, ini masuk fungsi implisit atau eksplisit? Fungsi implisit. Implisit. Kenapa? Karena variabel X dan Y itu bercampur. Oke. Kalau implisit, misalkan mau diturunkan, berarti pakai turunan apa? Turunan apa? Turunan Ya turunan kedua implisit. ruas. Nah, kok dadak? Ya turunan implisit. No? Ya silahkan dikerjakan sendiri. Kan tidak perlu saya bahas gini toh. Oke. Oke, yang kedua bagian B. Coba siapa ini? Oh, jenenge itu enggak pakai jenenge anu malah angel diaja kok. Fadila coba. Fadila Nisa. Yang 2B itu pakai apa itu turunan apa? Itu turunan pertama ya. Fadila coba. Loh, kok hilang Gusan? Dikongkoni malahan. Error malahan. Iya gitu. Coba Ardita wae. Yang 2B. Turunan pertama dari Y sama dengan sin pangkat 4 dalam kurung X kuadrat ditambah 3. Oke. Itu yang dipangkatkan itu sin-nya atau sin X kuadrat plus 3-nya? Sin-nya. Oh, ya ini berarti kemarin pada saat kuliah itu tidur berarti. Oh, yang dikuadratkan apa yang pangkat 4? Yang dipangkatkan 4 itu apanya?
Sinnya Oh, atau sin yang X kuadrat plus 3. yang X kuadrat plus 3 yang Oh dalam gitu. kurung. Oh, berarti yo rotok ngantuk berarti. Ya ndak turu rotok ngantuk berarti pas kuliah berarti. Hmm. Berarti rotok ngantuk. Coba Laila Yuniarni. Yang dipangkatkan 4 itu sinnya atau yang mana? Coba. Pangkatkan Yang dipangkatkan 4 itu apanya? sin. Apa kan? Oh, sinnya. Oh, berarti Sin. turu pisan pada saat kuliah berarti. Coba saya cari yang lain. Oh, Anissa Zahwa. Coba Anissa Zahwa. Yang dipangkatkan itu apanya? X-nya. Oh, X-nya. Oh, berarti ya podo. Mau orang memperhatikan. Turu berarti. Mas Zaki coba. Zaki piro iki? Sitok toh? Oke, Mas Zaki coba. Saya tahu baca. Y sama dengan sin dan seterusnya. Itu yang dipangkatkan 4 itu apa? Sin X-nya. Sin, Sin X. sin X. Oh, so. Ini ya, jadi saya itu di kelas itu sering juga menyampaikan, walaupun kadang kita kepleset membacanya itu menjadi sin pangkat 4, ya, sin pangkat 4 dari sin pangkat 4 X kuadrat plus 3. Kan kadang kita sering kepleset begitu ta. Nah, pada saat kepleset seperti itu berarti kan memaknai bahwa yang dipangkatkan itu sinnya atau hasil dari sin X kuadrat. Nah, misalkan gini, sin ya, pangkat 4 itu ya, dalam kurungnya itu 90 derajat. Sin 90 derajat itu berapa? Berapa, Mbak Nadia? Sin 90 derajat itu berapa? 1, Bapak. 1. Kalau sin, nah, sin pangkat 4 dari 90. Sin pangkat 4 dalam kurung 90 derajat. Berarti yang dipangkatkan itu yang mana? Sinnya atau satunya? Sin 90-nya? Satunya, yang 90 derajatnya itu, Pak. 90-nya atau Oh, yang satunya? satunya. Berarti Satunya, Pak. satu itu dihasilkan dari mana? Satu tadi dihasilkan dari apa? Dari sin 90. Dari sin 90. Berarti yang dipangkatkan 4 apanya? Yang dipangkatkan 4, X kuadrat plus 3. Iya toh? Kok sih enggak ada? Hasil dari sin X kuadrat plus 3, Pak. Oh. Kalau sin dipangkatkan 4 tadi itu ya, dalam kurung 90 derajat. Berarti 4 itu pangkatnya apa? Pangkatnya dari di soal itu kan tertulis sin dipangkatkan 4 dalam kurung X kuadrat plus 3. Saya ubah menjadi sin dipangkatkan 4 itu dalam kurung 90 derajat. Berarti 4 tadi, 4 yang saya sebutkan itu pangkatnya yang mana? Pangkat untuk yang mana? Gini kok ya saya bingung gitu ya. Heran saya itu. Akan micin ngene iki. Kok iso ya?
Duh. Jal, tadi kan jelas saya tulis begini toh. Sin. Gitu. Kan ngene soalnya. X kuadrat plus 3. 4 ini pangkatnya yang mana? Kan saya kasih contoh yang begini. Sin pangkat 4. Di sini 90 derajat. Nah, kalau kasusnya seperti ini, 4 ini untuk siapa? Pangkatnya yang mana kalau 4 ini? Nah, 4 ini pangkatnya yang mana? Pangkatnya untuk sin atau pangkatnya yang 90 atau pangkatnya sin 90 derajat? Sin 90 derajat. Nah, sin 90 berapa? 1. 1. Berarti 1 pangkat 4 berapa? 1. 1. Berarti maknanya sin 90 sama dengan 1, kemudian 1 pangkat 4 itu adalah 1, berarti kan ini tidak lain ditulis sin 90 kan ini sama saja dengan ditulis dengan maknanya itu ya. Sin 90 derajat dipangkatkan 4. Jangan dibaca sin pangkat 4 90 derajat. Nah, kalau dibaca sin pangkat 4 berarti yang dipangkatkan apa? Sinnya toh. Nah, sin kalau dipangkatkan jadi apa? Ya enggak tahu. Yang dipangkatkan itu, yang dioperasikan itu adalah bilangan, ya toh. Berarti kan sin 90-nya, ya toh. Sin 90-nya berapa? 1. Dipangkatkan 4 berapa? 1. Berarti kan yang dipangkatkan 4 apa? Sin 90 derajatnya. Kalau yang ini, yang dipangkatkan 4 itu apanya? Apa? Oke, kan gitu. Jadi kan maknanya itu sama artinya dengan sin X kuadrat plus 3 hasilnya itu dipangkatkan 4. Nah, itu ya. Jadi memahami simbolnya begitu. Tidak sin pangkat 4 X kuadrat plus 3. Kadang kita kepleset juga membaca gitu. Karena saya sebut saya juga kadang kepleset pada saat ditulis seperti itu. Sehingga maknanya sin yang dipangkatkan 4 dalam kurung X kuadrat seluruhnya itu maknanya adalah sin X kuadrat ditambah 3 dipangkatkan secara keseluruhan hasilnya dipangkatkan 4. Sehingga nanti kalau mau menurunkan itu masuk fungsi apa kalau gitu? Yang begitu. Fungsi apa Mbak Nadia? Fungsi kalau di dalam fungsi itu ada fungsi lagi. Berarti itu fungsi apa? Agnarna apa kuwi cek angele kok. Agnar apa kuwi? Jajal eja sampean jenenge saiki sing kok tulis iki. Agna, Terus, Korina. lah iya kan itu mempersulit diri toh. Mbok ya ditulis koyok saya itu kan jelas toh ya. Beni Asyar kan wis. Yang begitu-begitu biasanya mencerminkan orangnya yang rumit. Hidupnya penuh masalah. Rumit loh. Ya tulis Beni Asyar ya wis tulis Beni gitu loh, enggak usah reno-reno gitu loh. Jadi jangan ya itu. Cara menulis nama saja itu bisa jadi kadang mencerminkan kepribadiannya yang rumit, ruwet. Coba Mbak Agna, itu kalau itu kan ada fungsi ya, fungsi. Terus kemudian kok
di dalam sin itu kok masih ada dipangkatkan lagi, berarti apa? Itu masuk fungsi apa itu? Komposit. Nah, hah? Kok komposit? Kok komposit itu? Oh, enggak ngomong bilangan aku. Aturan rantai. Neng dineh, saya enggak pernah menjelaskan itu. Yang saya pernah jelaskan fungsi itu adalah fungsi implisit, fungsi eksplisit, fungsi komposisi yang pernah saya jelaskan. Nyapa kok jadi komposit? Ya itu rumit berarti wonge ya rumit ngono kuwi ya kon nulis jenenge ae wis rumit. Nah, ya itu ya fungsi komposisi. Kalau fungsi komposisi berarti aturan yang dipakai untuk menurunkan apa? Aturan apa? Aturan rantai. Nah, aturan rantai. Begitu ya. Jadi mengidentifikasinya begitu dulu. Cok nanti tiba-tiba golek contoh sing mirip. Tidak ketemu contoh sing mirip lah enggak situ ngerjakno lah akhirnya. Jadi identifikasi dulu nih fungsinya apa. Oh ternyata ini fungsinya variabelnya itu juga fungsi di dalam fungsi. Berarti ini fungsi komposisi. Pasti aturan yang dipakai itu nanti aturan rantai. Oke, yang C. Oke, C, sopo C iki? Fadia Nisa. Hilang iki mau, Fadila Nisa iki. Kira-kira bar ditunjuk hilang neh ora kira-kira. Fadila Nisa. Turunan dari Oke, coba. Yang 2C dibaca tuh soalnya itu. Y sama dengan sin 3x kuadrat. Oke, itu fungsinya fungsi apa? Fungsi Eksplisit. ya fungsi eksplisit. Terus kemudian di dalam eksplisitnya itu ada fungsi apa namanya ini? Kan sin. Di dalamnya ada fungsi lagi yaitu 3x kuadratnya. Berarti fungsi apa? Komposisi. Fungsi komposisi berarti nanti yang diturunkan itu menggunakan aturan rantai. Nah, selain aturan rantai nanti kan ketemu, ini kan yang diminta turunan kedua. Oke, mungkin turunan pertamanya itu pakai aturan rantai, aturan setelah ketemu turunan pertama bisa jadi juga kan ketemu aturan yang lain, bisa aturan rantai atau bisa aturan yang implisit atau yang lainnya. Itu ya, jadi bisa silakan nanti dicoba. Jadi tidak cukup menghitung saja, tapi harus ada alasan kenapa kok menggunakan implisit. Nah, ini bisa diidentifikasi dulu itu harus itu. Jadi kalau hanya dikerjakan saja tidak ada alasan penggunaan penyelesaiannya itu ya skornya tetap akan rendah. Oke, yang ketiga coba sopo iki Siti Rotul. Seorang mahasiswa memakai sedotan untuk minum dari gelas berbentuk kerucut yang sumbunya tegak dengan laju 3 cm kubik atau detik jika tinggi gelas 10 cm dan garis tengah mulut gelas 60 cm. Seberapa cepat menurunnya permukaan cairan pada saat kedalaman cairan 50 cm? Oke, kalau misalkan saya minta untuk menggambar itu bisa nggak? Jadi mahasiswanya nggak perlu digambar, nggak perlu. Yang penting itu adalah gelasnya. Oke, atau semuanya coba.
Semuanya garap. Setelah ini saya tanya 5 menit. Di situ soalnya kan yang betul matikan dulu coba. Sinyalnya tidak bagus makanya mengganggu sinyal di sini. Oke, di situ kan disebutkan bahwa minum pakai sedotan ya. Bentuk gelasnya kerucut. Yang paling penting itu informasinya itu adalah gambar gelas berbentuk kerucut ya. Kemudian asumsinya sumbunya itu tegak, ora gelas sing miring-miring ngono kuwi, ora. Kemudian pada saat sedotan itu dimasukkan ke situ, berarti si mahasiswa itu nyedot minumannya, mbuh opo es teh, opo jeruk anget, opo sembarang wis. Ya, itu ya. Pada saat diminum seruput gitu ya, ternyata lajunya itu 3 cm 3 cm 3 cm kubik. Karena pasti volume kan setiap detiknya. Nah, berarti kan kecepatannya kecepatan yang disedot itu oleh si mahasiswa itu 3 cm kubik per detik. Kalau tinggi gelasnya, berarti kan kalian itu sudah ada informasi tinggi gelas. Setelah gambar gelas, berarti kan ada tinggi gelas. Tinggi gelasnya berapa? 10 cm. Nah, kemudian garis tengah mulut gelas, berarti garis tengahnya itu berarti apa? Mulut gelasnya itu berarti apa? 6 cm. Berarti maknanya apa? Kalau garis tengah mulut gelas. Garis tengah mulut gelas. Berarti kan dhuwur itu. Berarti maknanya apa? Kalau dhuwure berarti apa? Garis tengah mulutnya gelas. Berarti kan pucuk itu. Ini di atasnya itu. Berarti garis tengahnya apa? Itu namanya. Diameter. Nah, berarti kan diameternya berapa? 6 cm. Nah, itu ya. Berarti yang digambar gelasnya adalah tingginya 10 cm, diameternya 6 cm. Pertanyaannya, seberapa cepat? Nah, berarti seberapa cepat berarti apa? Tanyanya apa kalau seberapa cepat itu? Berarti apa? Perubahan seberapa cepat itu berarti kan perubahan apa? Perubahannya volume. Berarti apa? Ya kecepatan gitu toh. Terus seberapa cepat menurunnya permukaan cairan pada saat kedalaman cairannya itu 5 cm. Berarti nah itu ya. Berarti gelas tadi yang tingginya 10 cm, nah, 10 cm, terus diameternya itu 6 cm, diameternya 6 cm, si kerucut berarti yang kerucut punya tinggi 10 cm, kemudian apa tadi? Tinggi cairannya itu 5 cm. 5 cm. Kemudian berarti maknanya apa? Kalau tinggi cairannya 5 cm berarti maknanya apa? Es tehnya utawa minumannya apa apukatnya apa-apa ngono. Berarti isinya di gelas itu berapa? Separuh. Baru disedot, diseruput, diminum dengan lajunya itu 3 cm kubik setiap detik. Nah, itu ya. Yang ditanya berapa sih kecepatannya? Nah, perubahan ya. Berarti kan berapa cepat menurunnya? Seberapa cepat menurunnya? Berarti seberapa cepat menurunnya itu berarti kan yang ditanya apa? Selain perubahannya itu adalah
awalnya tingginya itu kan kedalamannya 5 cm. Kira-kira pada saat turun, disedot itu kan mesti turun toh? Mesti turun. Pada saat sudah turun berarti apa? Menjadi apa itu? Dari 5 cm kan mesti pada saat disedot itu kan mesti berkurang. Berarti apa yang berubah dari 5 cm itu? Volumenya berubah. Terus apa lagi? Volumenya berubah, terus apa lagi? Tingginya cairan tadi pada saat disedot kan pasti turun toh? Semakin rendah toh? Oke, coba siapa yang selesai gambarnya? Nuria, coba Nuria. Tunjukkan ke layar. Atau kamera sampean itu diubah ke kamera sampean ubah ke kamera belakang. Bisa toh? Klik lama di layar kayaknya. Saya lupa mempraktekkan. Klik lama di layar, setelah itu nanti ada pilihan ganti kamera, coba. Ada nggak yang bisa? Klik lama. Bisa? Wajah sampean itu mic-nya dinyalakan dulu. Bentar, Bapak. Tekan lama neng kamera apa ya lupa saya tuh, neng layar apa neng kameranya. Bisa. Bentar, coba saya unpin dulu. So ndak iso. Begini, Bapak. Di sini masuk R 3 cm. Kemudian
Mohon maaf Bapak, suaranya tidak terdengar. Ya, Mbak Nuria itu kalau gambar seperti itu kan jadi aneh tata akhirnya toh. Mosok kerucut gitu itu satu. Yang kedua, mosok gelas sih begitu. Jadi analisa soalnya, analisa masalahnya itu belum ngena. Buru-buru sampai mengerjakan. Jadi yang paling penting itu pada saat menghadapi soal itu bagaimana memahaminya dulu. Jadi misalkan mahasiswa itu minum menggunakan memakai sedotan di dalam gelas yang berbentuk kerucut. Kan otak kita mikirnya itu kan, oh gelasnya begini, bentuk kerucut, tinggal diidentifikasi, oh tingginya gelas ini berarti kan kerucut ini tegak. Ya, berarti kan tegak, berarti kan membuat gelas yang tegak berbentuk kerucut. Setelah itu kerucutnya itu diidentifikasi, dikasih ukuran tingginya itu 10 cm, ya 10 cm, diameternya itu 6 cm, berarti kan permukaan toh, berarti 6 cm itu. Terus kemudian diarsir bagian tingginya air, tingginya cairan. Berapa? 5, berarti kan separuh diarsir kan untuk mencoba mengilustrasikan bahwa oh mahasiswa itu minum. Berarti nanti dikasih sedotan. Sedotan itu ditekuk gitu loh. Ya kayak sedotan itu loh, bukan masalah bagus tidaknya gambarnya. Tapi bukan detailnya, tapi kelengkapan dari informasi itu. Ada gambarnya sedotan, ada gambarnya kerucut, ada gambarnya diameter, ada gambarnya tingginya air, ada gambarnya tingginya kerucutnya atau gelasnya. Itu yang paling penting. Terus kemudian di sedotan itu misalkan dikasih tulisan lajunya, berarti kan 3 cm kubik gitu loh, per detik. Sehingga nanti untuk gambarnya mahasiswa itu enggak perlu digambar. Kan ibaratnya itu nanti dikasih panah saja, disedot gitu aja kan gitu toh. Jadi minimal soal itu bisa diterjemahkan dulu. Baru setelah itu kalian mikirkan, oh kalau begini berarti ada perubahan. Yang berubah apa? Pada saat disedot itu pasti ada yang berubah. Yang berubah apa? Volumenya pasti berubah. Itu satu toh. Yang kedua yang berubah apa lagi? Tingginya air tadi itu kan pasti berubah. Lah kalau ngomong perubahan berarti ngomong apa? Ngomong turunan. Ya toh? Kalau yang berubah volumenya, volume isinya itu berarti volume apa yang berubah?
volume dari kerucut itu. Volume dari kerucut itu. Iya toh? Berarti yang wajib tahu itu apa? Harus tahu rumusnya volume kerucut. Dengan tingginya 10, kemudian apa lagi? Diameternya 6. Berarti harus tahu rumusnya volume, 1. Yang kedua, ada perubahan di tingginya air nanti. Berarti kan harus tahu perubahannya tinggi. Ya toh? Perubahannya tinggi berarti apa? Berarti kan harus tahu turunannya nanti dari tinggi apa terhadap waktu. Ya itu yang harus dipahami dulu. Kalau masalah nanti bisa atau tidak urusan belakangan, tapi mengidentifikasi itu penting. Jadi jangan hanya mengandalkan yang penting iso ngerjakno, ya enggak. Tapi identifikasinya dulu. Nah, coba sekarang kalau lupa boleh buka buku. Jadi sekarang belajar kan gitu. Silahkan cari volumenya kerucut dulu. Berapa volumenya kerucut? Siapa yang tahu volumenya kerucut? Nuria. Oh, Nuria tadi sudah ya. Malikul sudah, Putri sudah, Endah sudah, coba yang lain. Anissa, Dwi Puspita. Ada Anissa. Oke, coba Mbak Anissa. Rumusnya volume kerucut seperti apa? Coba. V sama dengan 1/3 kali Pi kali R R kuadrat kali T. T, oke. Ya, kali tinggi ya. Oke, itu rumusnya volume. Kalau rumus volume itu seperti itu. Terus kemudian dari situ berarti halo? Di situ di situ kan disebutkan juga bahwa kecepatannya, lajunya, berarti kan lajunya itu berarti perubahan apa terhadap apa? Lajunya tadi berapa? 0, soalnya berapa? Laju itu berarti 3. Nah, laju berarti 3 cm kubik. Nah, kalau lajunya 3 cm kubik berarti maknanya apa? Waktu T. T waktu. Hah? Apa? R itu R itu kan jari-jarinya, gitu. Berarti kan perbandingannya jari-jari dengan tingginya gelas mestinya toh. Jadi perubahannya itu berarti lajunya itu R per tingginya. Tingginya berapa? 10. Berarti R per T itu sama dengan 3/10. Itu modal awalnya. Berarti R-nya berapa kalau gitu? Nyapa kok Reza Ardin ini kok malah nyanyi neng kene. Ngapunten Pak, kepencet Pak. Terus apa lagi? R-nya. Nah, R-nya kan R per T itu sama dengan 3/10.
10. Karena jari-jarinya kalau diameternya itu kan tadi berapa? 6 ya. Iya. Berarti R-nya itu 3. Terus kemudian T-nya itu 10. Berarti tingginya tinggi gelasnya tadi kalau kerucutnya 10. Berarti R-nya berapa? Kalau di situ 3 kali 10 R sama dengan 3T per 10. Jadi secara umum itu R-nya itu adalah 3 kali tingginya dibagi 10. Nah, sekarang yang ditanya itu apa? Perubahannya volume terhadap waktu. Berarti P-nya tadi itu diturunkan sehingga nanti diperoleh turunan pertama dari P. Ya. Setelah turunan pertama itu diperoleh, maka masuk ke pertanyaannya. Pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya itu kan seberapa cepat? Berarti kan mencari tingginya, gitu, mencari perubahan tingginya. Berarti turunannya tinggi terhadap waktu. Kalau turunnya tinggi terhadap waktu, berarti kan tingginya dari air itu, tingginya air itu 5 cm. Terus kemudian, apalagi tadi? Yang 3 tadi apa? Lajunya ya. Lajunya itu turunannya apa? Volumenya. Berarti kan laju berarti kan volumenya. Volumenya perubahannya volume terhadap waktu itu 3 tadi disebutkan. Baru disubstitusi ke tingginya diubah menjadi 10 setelah turunannya dapat dibagi dengan dikalikan dengan turunannya H terhadap T. Sehingga nanti akan diperoleh turunannya H terhadap T itu nanti dalam bentuk apa namanya? Satuan senti. Nah, nanti satuannya satuan sentimeter per detik. Jadi silahkan dilanjutkan setelah volumenya didapat. Ya, setelah volumenya didapat, kemudian cari turunan volume. Setelah volumenya dapat, nanti akan menggunakan pada saat menurunkan volume itu gunakan turunan aturan rantai. Ya, turunan aturan rantai. Ya, kemudian kenapa kok menggunakan turunan aturan rantai? Karena di situ ada fungsi yang di dalamnya itu ada fungsi lagi R, yang di dalamnya itu ada fungsi H. Nah, itu ya, atau T di situ. Nah, tinggi. Nah, sudah selesai nanti akan diperoleh turunannya tinggi terhadap waktu. Cuma gini, kalau menggunakan simbol tingginya itu adalah T, maka waktu itu jangan menggunakan huruf T. Karena nanti akan ketemu dengan dt per dt. Sehingga kalau dt per dt seolah-olah itu adalah T diturunkan terhadap T. Padahal bukan. Kalau ingin aman, tingginya itu T, berarti waktunya ya diubah menjadi W. Terhadap waktu. Kalau mau pakai bahasa Inggris, tingginya menggunakan simbol H, height. T-nya tetap menggunakan waktu, time. Itu boleh. Tapi kalau yang satu menggunakan bahasa Indonesia tinggi, yang satu menggunakan time, waktu, yo crash nanti simbol itu sehingga bingung. T yang waktu yang mana, T yang tinggi yang mana, ya, ini kan akhirnya crash. Jadi nggak bisa. Oke, ini sudah jam sudah banyak ya, sudah jam 8 ya, sudah capek ya.
Oke, coba identifikasi aja ya. Nanti besok atau lusa itu bisa dikerjakan secara mandiri atau bisa kelompok. Silahkan dilanjutkan di lain waktu untuk latihan-latihan soalnya itu. Saya identifikasi ya soalnya. Oke, siapa yang nomor 4? Nah, nomor 4 ini nomor 4 itu ajar. Oke, nomor 4 itu di situ berkaitan dengan apa ini soalnya? Nomor 4 itu buatlah hampiran nilai volume. Oke, ini berkaitan dengan perubahannya volume bola ya. Nah, berarti menggunakan rumusnya volume bola. Ya, gunakan volume bola, kemudian tentukan jari-jarinya, terus kemudian nanti akan ketemu hasil turunannya, kemudian tinggal substitusi. Kemudian nomor 5, nah, nomor 5 itu kotak baja berbentuk kubus, tebal sisinya dan volume kotak sebelah dalam adalah lampiran volume kotak yang terbuat dari baja. Nah, ini seperti nomor 5 ya, diketahui kotak baja berbentuk kubus. Ya, berbentuk kubus. Ya, nanti juga sama seperti nomor 4. Ya, sama seperti nomor 4, akan tetapi bedanya hanya pada apa ini ya. Bentar, saya lihat dulu soalnya. Nomor 4 itu adalah hampiran. Oke, yang nomor 5 Oke, nomor 5 itu sama. Nah, kalau nomor 4 itu menggunakan volume kubus, volume bola, nah, volume bola. Kemudian kalau yang nomor 5 itu menggunakan volumenya kubus. Jadi ibaratnya gini, kalau punya bola, kok saya mati kamera. Volume bola begini, saya nggak ada bolanya anak saya mana ya, nggak ada ya. Sudah gini saja. Pada bola itu kan di dalamnya itu kan growong toh, berlubang toh itu toh. Tapi bola itu yang di luar itu lapisannya kan punya ketebalan. Ya, ketebalan kan kita tidak bisa mengukur bola itu ketebalannya mengukur volumenya itu lewat luarnya saja. Yang dimaksud volume itu kan isinya toh, isinya yang di dalam bola itu, sehingga lapisan yang terluar itu tidak dihitung sebagai volumenya. Sehingga ketebalan bolanya, kulitnya bola itu juga dihitung nanti. Dihitung. Jadi nanti kalau dihitung dari luar berarti kan ketebalannya berapa? Berarti kan dikurangi itu. Nah, dikurangi itu. Kalau kubus berarti kan kubus itu kan punya ketebalan. Kubus itu punya ketebalan. Di sini disebutkan bahwa kubusnya itu terbuka dibuat dari selembar tebal sisinya 0,25 cm. Nah, jadi ketebalannya dari sisi kubus ini juga dipertimbangkan. Jadi tidak bisa langsung dari pinggir terus kemudian dihitung secara keseluruhan volumenya, tidak. Jadi kalau kalian itu menghitung volumenya kolam itu ya, volumenya kolam kan nggak mungkin menghitung dari luar, kan nggak mungkin. Ya, bak kamar mandi misalkan itu ya. Kan yang dihitung kan hanya airnya saja toh yang ada di dalam bak kamar mandi, bak air di kamar mandi itu. Tidak dihitung dari luarnya, tapi kan seberapa banyak air yang masuk di dalamnya itu, sehingga ketebalannya dari baknya air ini juga dipertimbangkan. Nah, itu ya, kalau dihitung dari pinggir berarti dari sisi luar berarti ketebalannya itu nanti dikurangi dari volume itu. Kemudian nomor 7
nomor 7 ini, nomor 6 belum ya. Nomor 6 itu nanti kalau secara keseluruhan bisa cek di di buku kalkulus. Nanti coba cek di halaman 160, nanti ada di contoh 4 itu detail bagaimana cara memproses soal ini. Nah, silakan nanti bisa dicek di halaman 170. Di situ ada soal yang membahas terkait dengan aplikasi ini. Kemudian nomor 7 juga sama, dicek di contoh 4. Kemudian nomor 8 juga dicek sama seperti nomor 7, hanya saja nanti bentuknya yang berbeda. Ya, bentuknya yang berbeda. Misalkan kalau yang nomor 7 itu kan kawat 100 meter itu dibuat untuk membuat kandang, tapi kandangnya itu ada satu sisi yang tidak perlu kawat. Karena apa? Karena sudah nempel dengan tembok. Sehingga hanya butuh 3 sisi saja. Dan 3 sisi itu membentuk persegi panjang. Ya, membentuk persegi panjang. Sehingga kandangnya itu nanti hanya ada sisi yang menutup bagian luar sama sisi yang ada nempel ke tembok. Nah, itu yang ditanya itu berapa ukuran maksimum kandang yang bisa dibuat. Sehingga nanti menggunakan rumus luas, ya, luas persegi panjang. Kemudian dari luas persegi panjang ini karena ditanya terkait dengan maksimum minimum, luas yang maksimum minimum berarti apa? Berkaitan dengan perubahan. Ya, berapa yang bisa dimaksimumkan. Sehingga nanti agar bisa maksimum berarti kan diturunkan. Cari titik ekstrimnya berapa. Titik yang menghasilkan luas paling besar berapa. Kemudian titik yang menghasilkan luas paling kecil itu berapa. Itu kan sama seperti kita mengerjakan mencari turunan. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Maksimum dan minimum fungsi atau kapan titik tersebut itu mencapai titik ekstrim maksimum atau kapan titik tertentu yang menghasilkan titik minimum. Ya, dicoba, ada berapa banyak contoh soal di buku juga dipraktekkan sehingga nanti pada saat mengerjakan aplikasi ini bisa selesai gitu. Ya, gitu ya. Jadi yang nomor 7 begitu, nomor 8 juga sama, hanya beda. Kalau yang nomor 7 itu dibuat hanya satu kandang, tapi kalau yang nomor 3, nomor 8 itu temboknya tetap, jadi temboknya tetap dipakai untuk membuat kandang. Jadi ada satu sisi yang tidak ada tutup kandangnya, langsung nempel di tembok, tapi kandangnya ada 3. Jadi ibarat disekat telu, ya disekat telu. Jadi kandang siji, kandang loro, kandang telu. Wedhus siji, wedhus loro, wedhus telu. Ibaratnya begitu. Sehingga kira-kira agar ketiga kandang ini ukurannya sama nanti bisa maksimal, kira-kira berapa yang cocok. Ya, berapa yang paling menghasilkan ukuran kandang yang paling luas ukurannya. Kemudian kalau nomor 9 itu dicari maksimum minimumnya menggunakan konsep yang pernah kita bahas kemarin itu, pakai turunan kedua boleh, pakai turunan pertama juga boleh. Ya, jadi cari dulu titik kritisnya di mana, yang menghasilkan 0 seperti apa. Kemudian pakai turunan pertama boleh, pakai turunan kedua juga boleh. Nomor 10 itu apa soalnya? Nomor 10 carilah dua bilang yang hasil kalinya negatif 12 dan jumlah kuadratnya minimum. Nah, berarti
Misalkan ada dua bilangan, katakanlah dua bilangan tersebut X dan Y, ya. X dan Y. Kemudian X dan Y itu kalau dikalikan menghasilkan apa, kalau dijumlahkan menghasilkan apa. Sehingga nanti pakai konsep perkalian dan penjumlahan. Kemudian dari situ cari apa ya, turunan pertamanya. Turunan pertamanya kira-kira yang menghasilkan itu apa, terus kemudian yang menghasilkan minimum yang mana. Sehingga nanti untuk nomor 10 itu harus bisa membuat bilangan. Misalkan bilangan 1 itu adalah X, bilangan yang kedua adalah Y. Gitu. Buat persamaannya itu sesuai dengan soal. Misalkan tadi soalnya bilang hasil kalinya negatif 12. Berarti kan X dikali Y, berarti kan XY sama dengan minus 12. Ya toh. Berarti X sama dengan apa, Y sama dengan apa, kan gitu. Kemudian nanti jumlah kuadratnya minimum. Kalau jumlah kuadratnya itu nanti minimum. Cari X-nya dulu dan cari Y-nya dulu. Ya, kalau X dikali Y, kalau X Y sama dengan negatif 12, berapa X dan berapa Y yang memenuhi. Ya kan? Kan bisa 1 dikali negatif 12. Bisa 2 dikali negatif 6. Pertanyaannya, apakah X plus Y-nya, apakah 1 ditambah negatif 12 itu kalau dikuadratkan itu paling kecil? Nah, itu yang pertanyaannya. Jadi, tidak bisa ditebak-tebak, tapi menggunakan konsep turunan. Sehingga nanti kalau dijumlahkan itu, dikalikan itu negatif 12, kalau dikuadratkan nanti paling kecil. Ya, paling kecil. Jadi nanti itu yang dipakai itu adalah turunan pertama, tapi dicari titik ekstrim yang menghasilkan nilai paling kecil. Ya, itu ya. Kemudian nomor 11. 11 itu memagari 3 kandang. Nah, ini mirip-mirip dengan soal nomor 10. Hanya saja ini kasusnya di membuat kandang. Jadi petani memagari 3 kandang segi 4, tidak seperti yang gudang sebelumnya. Jadi ketiganya itu sudah ditutupi semuanya oleh kawat. Ya, oleh kawat. Kemudian kawatnya itu kalau menurut gambar itu luasnya itu 300 kaki persegi. Ya, kalau sampean itu mau menggunakan istilah 300 meter persegi ya boleh. Yang ditanya itu adalah butuh kalau luasnya itu 300 kaki. Nah, kalau itu misalkan 300 meter persegi, berapa ukuran kawat? Ya, apa jenenge penutupnya itu yang dibutuhkan agar sedikit. Ya toh. Berarti kan cari kawat yang ukurannya itu untuk memagari itu yang paling sedikit. Kira-kira butuh berapa kawat? Berapa meter kawat? Berapa meter tutup untuk memagari penutupi kandang itu. Itu nomor 11. Kalau nomor 12 ini 12 sampai 14, 12 sampai 15 ini kemarin kita tidak begitu banyak detail di bidang ekonomi, ya di bidang ekonomi, akan tetapi yang digunakan itu teorinya itu tetap menggunakan turunan pertama, ya terkait dengan teorema uji maksimum atau minimum. Jadi yang pertama itu harus tahu persamaan yang cocok. Ya, harus tahu persamaannya dulu, kan persamaannya kan sudah ada semuanya toh. N sama dengan 100 per Y min 10 dan seterusnya. Itu kan sudah tahu. Kemudian yang nomor 13 juga sama. Nomor 14 juga ada persamaannya, biaya bulanan. Kemudian yang nomor 15 juga sama.
dari persamaan itu diturunkan. Ya, cari turunannya, kemudian dari turunan itu nanti dicari titik ekstrimnya. Nah, kalau sudah ketemu titik ekstrimnya, baru dicari nilai dari yang diminta. Kalau yang diminta itu maksimum, berarti cari titik yang menghasilkan nilai maksimum. Tapi kalau yang diminta itu adalah minimumnya, berarti kan cari nilai yang hasilnya minimum. Kira-kira begitu. Silahkan dilatih soalnya untuk ini. Walaupun tidak ada soal-soal latihan yang berkaitan dengan teorinya, jadi sudah include ya. Jadi teorinya itu nanti akan saya tanya juga terkait dengan maknanya dari simbol yang kalian tulis, kenapa kalian itu memaknai seperti ini, misalkan kok turunan itu apa, itu kan itu sudah teorinya. Jadi sudah tidak perlu latihan soal maksud saya, karena itu kan sudah apa namanya konsepnya. Itu ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa minggu depan. Informasi ruangannya menyusul ya, karena saya juga tidak bisa memastikan apakah Jumat depan itu sudah selesai pengerjaannya atau belum di lantai 4. Tadi yang saya cross check langsung ke lantai sana, kalau dipaksakan sebenarnya bisa kan, tapi tidak kondusif, karena masih berdebu, terus kemudian ruangannya AC tidak bisa dinyalakan karena masih belum sempurna. Kemudian kipas juga mungkin di off semuanya ya, di off semuanya untuk pengerjaan di instalasi AC di sentral di ruangan itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.